Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di channel Hadi Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang selalu sehat ya. Dan kita ngobrolin lagi perspektif-perspektif yang mungkin saja kita sering terlewat. Nah, di session ini saya ngobrolin tentang apa sih bedanya tenaga kesehatan atau orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan dan orang-orang yang di profesi lain. Kesehatan dalam hal ini adalah manusia ya. Jadi bisa praktisi refleksi, bisa dokter, bisa suster, perawat, macam-macam tuh di situ. Bisa juga asisten dokter bisa. Nah, mungkin juga yang berhubungan dengan teknologi-teknologi kesehatan gitu. Jadi saya nggak menceritakan detailnya ya supaya teman-teman juga nggak, saya kira sudah banyak yang tahu juga dan nanti bisa searching gitu apa sih di bidang tenaga kesehatan tuh bidangnya apa saja gitu. Nah tapi saya pengen ngomongin tentang um, kenapa orang yang bekerja di bidang kesehatan manusia itu butuh yang namanya empati, butuh yang namanya rasa ikhlas, rasa sabar, kemudian rasa ya empati, bisa bisa membayangkan bagaimana misalnya si kondisi pasien yang kurang sehat itu benar-benar dia yang mengalami itu bagaimana posisinya, rasanya, jadi bisa merasakan meskipun nggak mengalami, supaya apa, supaya ketika merawat, ketika melakukan sebuah pelayanan pengobatan itu benar-benar teliti, bukan instan, bukan apa kata saya yang sehat, tapi bagaimana kondisi si pasien ini. Nah ini banyak ya sekarang saya amati. Saya juga dapat cerita juga pengalaman kemarin. Nah, istri ketika dirawat di ICU ternyata nggak semua perawat itu, nggak semua orang-orang yang bekerja di tenaga kesehatan memiliki empati, memiliki kesadaran, kesabaran. Kadang-kadang apa kata mereka, saya ambil contoh misalnya pengalaman istri saya, malam-malam jam 11 malam uh, lakukan session dibersihkan gitu, seperti di lap kasih air gitu, dibersihkan intinya badan, atau kalau kita biasanya mandi ya. Nah kenapa jam 11 malam, padahal kalau ngitung ngitung posisi waktu untuk badan kita bisa sehat gitu ya, itu seharusnya jam-jam malam, mulai jam 5 sore sampai jam 12 malam itu nggak boleh kena air, jadi harus istirahat. Karena tubuh kita di jam-jam itu, baik itu otot, tulang, itu membutuhkan yang namanya istirahat, diem. Jadi apalagi kalau sakit, yang sehat saja butuh diem di jam-jam segitu. Jadi nggak boleh kena air. Apapun alasannya, misalnya air hangat, air dingin apalagi. Nah, tapi ini masih dilakukan karena tadi pengetahuan tentang bagaimana tubuh manusia itu memiliki kegiatan-kegiatan atau memiliki jadwal-jadwalnya, kapan dia butuh mandi, kapan dia butuh istirahat. Pemahaman itu nggak juga didasari juga dengan kesadaran ya. Misalnya, bagaimana kalau saya ada di posisi dia misalnya, posisi pasien. Nggak bisa minta tolong? Oke. Nah, sorry ada iklan dikit. Nah, jadi bagaimana kita bisa ada di posisi itu? Kalau kita memiliki empati yang cukup, memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup, dan nggak melupakan gitu, itu insya Allah bisa menjadi tenaga kesehatan yang benar-benar memberi manfaat, bukan memberi tambah masalah, tambah orang yang lagi dilayani atau orang yang lagi didampingi untuk tubuhnya itu sehat dari kondisi sakitnya cepat sembuh, tapi sebaliknya malah justru banyak masalah yang timbul karena kondisinya nggak nyaman.
yang harus disadari itu ya. Nah, kenapa saya bisa tahu? Saya sudah mencoba gitu. Saya bagaimana sebagai praktisi kesehatan refleksi ketika ketemu pasien yang lagi ngeluh gitu ya, lagi sakit punggung, sakit kaki misal. Ada juga yang mengeluhkan misalnya gangguan pada ginjal, gangguan pada lambungnya. Nah, lain halnya ketika saya menghadapi customer tentang dunia kepenulisan, misalnya suruh nulis copywriting, suruh bikin pendampingan untuk layanan customer service gitu, atau chat kilat itu beda penanganannya. Yang satu membutuhkan analisa dan juga kefokusan dalam artian profesional. Yang satunya selain profesional, dia juga punya kesadaran dan punya kesabaran. Jadi harus ditambah gitu. Ekstra, kalau tenaga kesehatan tuh harus ekstra. Nggak cuma profesional dan punya gelar saja, punya pengetahuan saja, tapi juga punya empati. Bagaimana nih kondisi pasien. Kita juga bisa menggalinya bagaimana agar empati itu muncul. Kita bisa melihat, bisa merasakan dari keluarganya, bisa cari informasi dari teman kita, atau kita bisa mencari dari data-datanya. Kan muncul tuh data-data rekam medisnya, sakitnya apa. Kita cari supaya kita punya empati tinggi dan punya uh, totalitas dalam bekerja sebagai tenaga kesehatan. Kalau dipikir-pikir kan semuanya niatnya untuk menolong ya. Tapi kadang-kadang di tenaga kesehatan nggak cukup. Niat menolong saja itu kurang. Harus ditambahkan kesadaran dan ketelitian. Dan juga kita harus nggak bisa mengukur sama rata. Misalnya pasien kita disabilitas dan pasien non disabilitas itu beda cara perlakuannya. Itu apapun kondisinya. Mereka punya cara, punya komunikasi, dan gitu kita bisa gali. Nah, inilah yang jadi PR-nya kita bersama. Harapannya apa yang saya obrolkan, yang saya sharekan ini di publik, sangat perlu orang yang bekerja di bidang kesehatan itu memiliki empati, memiliki kesabaran lebih, bukan hanya profesional dan tahu, agar pasien yang didampingi itu bisa sehat, bisa semakin pulih, dan harapannya ya bisa kembali bersama keluarganya dengan kondisi yang benar-benar maksimal, benar-benar sehat. Otomatis dengan seperti itu niat menolong kita itu benar-benar bisa diterima, bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan bijak dan dengan detail. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan kemarin dari teman-teman, dan harapannya jawaban dari pertanyaan itu yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah referensi atau pengingat lah, minimal ya, pengingat bahwa kita itu harus tahu di mana letak posisinya kita, sebagai apa perannya, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Terima kasih, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.